Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini adalah lanjutan dari part pertama hantu-hantu ataupun urban legend Korea, ya kan? Kalau yang kemarin aku udah ngebahas 3 hantu Chaksin, Gumiho, dan Joseon saja. Kali ini aku akan ngebawain 3 hantu ataupun urban legend lainnya dari Korea, khususnya Korea Selatan. Jadi buat kalian nih yang penasaran, langsung aja kita masuk ke hantu yang pertama. Untuk hantu yang pertama, kita punya Musin atau hantu Musin. Nah, Musin ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti masyarakat Korea juga. Konon katanya, Musin ini tidak bisa ditebak nih keberadaannya di mana, tapi dia paling sering menjadi penunggu atau berada di belakang pintu rumah gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kan, hantu biasanya nunggu cuman rumah angker doang. Jadi rumah angker identik dengan banyak penunggunya gitu kan kalau di Indonesia. Tapi di Korea, khususnya hantu Musin ini, dia nggak milih-milih mau itu rumah angker, rumah kosong, rumah rame, ada orang, ada pesta atau segala macam, enggak. Dia akan tetap menjadi penunggu dan berada di balik pintu setiap sudut-sudut rumah yang ada di sana. Jadi mau rame, mau angker, mau kosong, bodo amat. Yang penting dia tetap jadi penunggu di rumah-rumah itu dan tinggalnya di balik pintu. Nah, dia ini kan tinggalnya di balik pintu nih, atau hantu penunggu pintu, ya kan. Nah, Musin ini sering banget nih ngegangguin orang-orang yang nggak merhatiin kalau nutup buka pintu. Jadi kan kita kadang tuh kalau nutup pintu kan ya udah tarik, nutup gitu kan, untuk buka ya udah buka gitu loh. Nah, Musin ini sering banget ngegangguin orang-orang yang nggak perhatian gitu loh dalam hal menutup dan membuka pintu. Aku juga nggak ngerti nih, maksudnya diganggu tuh dikagetin apa gimana juga. Kurang paham. Intinya dia ngegangguin orang-orang yang nggak konsen ataupun nggak rapat kali nutup pintunya gitu loh. Jadi intinya dia tuh bakal nakutin orang-orang yang sering berinteraksi dengan pintu. Nah, kalian ya yang mungkin sering buka tutup pintu di rumah, coba dilihat-lihat pintunya apa ada Musin. Ya, Musin Korea ya, atau maksudnya ada Musin versi Indonesia mungkin, ya kan, mana tahu, tapi jangan sampai ya. Terus karena dia ini tinggalnya di balik pintu atau sering mejeng dan nunggunya di balik pintu, Musin ini sering sekali diberi julukan dewa pintu oleh masyarakat Korea. Nah, Musin ini kan roh ya, hantu ya kan, maksudnya keberadaannya itu antara ada dan tiada gitu kan. Tapi banyak juga nih masyarakat Korea yang menyembah Musin di Pulau Jeju. Nah, orang-orang Korea yang nyembah si Musin di Pulau Jeju ini, proses sembahnya itu diberi nama Munjon. Tapi kan gak semua orang percaya ya dengan keberadaan Musin ini, gak semua orang juga bakal nyembah si Musin ini kan. Nah, beberapa orang yang tidak menyembah dan tidak percaya dengan keberadaan Musin ini, mereka pun melakukan ritual sesembahan gitu yang diberi nama Chaksan, yang bertujuan untuk mengurangi gangguan dari Musin kalau memang Musin ada, dan menghilangkan atau paling tidak mengurangi lah kemalangan yang akan terjadi akibat dari gangguan hantu Musin ini. Tapi tunggu deh, kalau maksudnya mereka berarti kalau yang nyembah Musin di Pulau Jeju itu berarti mereka percaya gitu dengan Musin, jatuhnya mereka nyembah Musin tapi nyembah Tuhan juga atau gimana sih? Soalnya aku nggak dapat, maksudnya nggak dapat jelasnya itu maksudnya gimana gitu loh. Dari manapun yang aku cari itu nggak ada sama sekali kata Musin itu gitu ya. Jadi menurut kalian itu maksudnya gimana mereka nyembah Musin di Pulau Jeju itu? Kalau yang tahu komen di bawah ya. Terus lanjut lagi ke hantu yang kedua. Yang kedua, kita punya Jayuro Guisin atau hantu Jayuro. Nah, hantu Jayuro ini dipercaya memiliki penampakan seorang wanita dewasa yang memiliki rambut yang sangat panjang dengan kulit putih pucat, pakaian putih panjang, dan memiliki mata yang berlobang. Jadi kayak matanya tuh apa? Nih mata nih, gak ada bola matanya gitu loh. Jadi kayak lobang doang gitu. Tapi katanya di dalam sininya itu kan gak ada bola mata, tapi ada pupil mata yang selalu mengeluarkan darah. Jadi gimana tuh penampakannya? Gak usah dibayangin ya. Nah, terus kan matanya si hantu Jayuro ini kan berlubang nih. Karena matanya berlubang, konon katanya nih orang-orang yang udah pernah ngeliat dia itu ngelihat hantu Jayuro itu dari jauh itu kayak pakai kacamata hitam. Jadi kayak cewek berdiri di pinggir jalan aja sambil pakai kacamata hitam gitu loh. Pas dilihat dari dekat, oh ternyata bukan cewek gitu ya, malah hantu. Mohon maaf gitu kan. Berani banget juga malam-malam survei mastiin orang pakai kacamata hitam atau gimana. Gak usah lah, kalau gitu mah ngibrit aja nggak sih, lari.
terus. Nah, terus hantu ini kenapa sih dikasih nama hantu Jayuro ya kan? Jadi hantu Jayuro ini konon katanya sering sekali menampakkan diri atau menjadi penunggu di sepanjang tol dari Seoul ke Paju yang berada di Jayuro Highway. Makanya dia dikasih namanya hantu Jayuro atau Jayuro Gwisin, gitu kan? Nah, gimana cara hantu Jayuro ini mengganggu ataupun menakuti orang-orang ya kan? Sampai dia terkenal banget buat semua pengendara yang lewat di tol Seoul ke Paju itu gitu loh. Jadi katanya hantu Jayuro ini akan tiba-tiba saja nih muncul di tengah-tengah jalan ketika pengendara saling lewat-lewat gitu, dia muncul di tengah-tengahnya. Ya mohon maaf kalau begitu juga nggak usah hantu ya. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba nyebrang atau ada binatang tiba-tiba lari kan suka begitu kan. Nah itu juga pasti kita takut kan, kita kaget gitu loh, mana jalannya malam hari. Karena hantu Jayuro ini kan munculnya malam doang nih ya kan. Ya pasti jantungan gitu loh. Nah, tapi selain dia muncul nih tiba-tiba di tengah orang yang lagi jalan, dia juga bisa aja nih nakut-nakutin pengendara lain dengan cara kayak ngetok-ngetok kacanya dan minta tumpangan untuk ikut ke pengendara pergi dari tol Seoul ke Paju. Ya kalau itu ya kan mohon maaf amit-amit lagi bawa mobil terus kaca diketok-ketok, ada cewek nih pakai matanya nggak ada, terus pupilnya keluar darah, minta tumpangan, ya kita kasih aja lah mobilnya. Nah, buat sendiri aja. Kita pingsan aja, atau enggak kalau nggak pingsan ya pura-pura pingsan aja lah daripada ngelihat penampakan kayak gitu ya kan. Dia muncul di malam hari ya kan, malam hari di tol yang cukup sepi, gelap lagi, ya bohong lah kalau orang nggak jantungan, bohong kalau orang nggak takut dengan keberadaan si hantu Jayuro ini ya kan. Bahkan ya ada nih orang juga, bukan 1-2 orang kok yang bersaksi kalau mereka itu ngelihat hantu Jayuro ini. Bahkan ada nih salah satu artis Korea juga yang bersaksi bahwa dia pernah melihat hantu Jayuro di tol itu, dan artis itu bernama Park Hae Jin kalau semoga nggak salah ya sebutannya. Selain artis yang mengaku pernah melihat penampakan hantu Jayuro ini, ada juga nih pengusir hantu yang bernama Kim Sehwan mengatakan bahwa hantu Jayuro ini merupakan hantu wanita yang berumur 20 tahun yang telah menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dibuang begitu saja di Jayuro Highway. Makanya dia gentayangan di sana, mengganggu orang-orang di sana, mungkin pengen menuntut balas tapi dia juga nggak bisa ngebales atau gimana, jadi dia ngegangguin ataupun ngegentayangin orang-orang dengan harapan dia juga, orang-orang juga punya nasib yang malang kayak dia gitu. Ya Allah, kenapa lah ya ada orang jahat yang maksudnya yang ngebunuh wanita terus dibuang kayak gitu aja tuh, kenapa gitu loh ya kan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Terus kita lanjut lagi ke hantu yang terakhir. Nah, dan untuk hantu yang terakhir kita punya Cheonyo Gwisin atau hantu Cheonyo. Nah, Cheonyo ini dipercaya sebagai wanita muda berkulit putih, rambutnya panjang terjuntai, memakai baju putih juga, dan masih perawan. Makanya sebutan lain dari Cheonyo Gwisin ini adalah hantu perawan. Nah, kalau di Indonesia pasti dia ini sama kayak Mbak Kunti ya kalau di kita, kalau di mereka namanya hantu perawan. Kenapa nih dikasih nama hantu perawan ya kan? Kalau dalam adat tradisi Korea, katanya buat orang yang masih perawan itu mengharuskan rambutnya terurai ataupun tergerai panjang. Jadi dilepasin aja gitu loh kalau yang masih perawan. Sementara kalau yang udah menikah harus menggulung rambutnya ke atas. Makanya kalau kalian sering nonton drama kolosal Korea ya kan, itu kan kalau ratu atau putri-putri mahkotanya yang udah nikah pasti kan rambutnya digulung-gulung ke atas gitu kan, ya nggak sih, ya kan. Nah tapi kalau misalnya yang masih perawan itu nggak apa-apa diurai, tergurai gitu aja tuh nggak apa-apa gitu loh. Karena penampakan dari Cheonyo Gwisin ini, dia memiliki rambut hitam panjang terurai, maka dipercaya bahwa hantu ini masih virgin atau masih perawan dan belum menikah. Makanya namanya hantu perawan. Nah terus kenapa nih hantu perawan ini bisa gentayangan dan mengganggu orang-orang yang ada ataupun masyarakat di sekitar ya kan. Jadi di Korea itu sendiri atau enggak di kita juga sih ya nggak sih, wanita itu wajib memiliki suami gitu loh. Kalau di Korea memiliki suami, melayani anak laki-laki
dan juga ayahnya. Itu kewajiban wanita di Korea. Yang aku baca dari survei yang aku dapat tuh kayak gitu ya. Tapi kalau wanita di Korea itu meninggal dalam keadaan dia belum memiliki suami ataupun memiliki anak laki-laki, yang berarti dia masih perawan, maka arwahnya itu tidak akan tenang dan tidak akan diterima di bumi. Nah kalau ini aku juga agak-agak gimana, agak bingung juga gitu loh, karena yang aku baca dari beberapa sumber nih itu sama semua gitu loh. Jadi kalau yang meninggalnya belum menikah atau belum punya anak laki-laki, itu kan dianggap berarti gagal dong menjalani kewajiban yang tadi aku sebutin. Makanya arwahnya gentayangan, gak tenang dan gak diterima di bumi. Karena kepercayaan itulah hantu perawan atau Chongnyo Guisin ini gentayangan dan mengganggu keluarganya, mengganggu orang-orang sekitar, karena dia tuh berharap orang-orang di sekitar itu nasibnya tuh sama kayak dia gitu loh, sengsara, nggak bahagia, bahkan malang juga seperti dia. Harapan dari hantu perawan tuh katanya seperti itu. Jadi dia nggak mau sengsara sendiri, nggak diterima bumi sendiri, dia juga pengen ngegangguin orang-orang lainnya supaya ngerasain hal yang sama kayak dia gitu loh, termasuk keluarganya sendiri. Jahat banget ya Allah. Nah, tapi ada cara untuk menanggulangi ataupun menghilangkan kemarahan serta gangguan dari Chongnyo Guisin atau hantu perawan ini. Konon katanya, Chongnyo Guisin ini harus dinikahkan dengan hantu sejenisnya tapi berjenis kelamin pria yang biasa disebut dengan Chongga Guisin. Jadi Chongga Guisin ini versi laki-lakinya dari Chongnyo Guisin. Nasib mereka sama-sama istilahnya belum pernah menikah ya kan. Nah, katanya mereka berdua ini Chongnyo Guisin dan Chongga Guisin ini harus dinikahkan oleh peramal gitu loh. Jadi kayak pernikahan dunia gaib gitu, pernikahan arwah. Jadi supaya mereka berdua itu hidupnya tenang dan ngerasa ada pasangan gitu kan. Maksudnya udah nikah juga walaupun di dunia lain gitu loh. Jadi mereka nggak akan ngeganggu ataupun ngerusak kebahagiaan orang-orang yang ada di dunia gitu kan. Jadi harus dilakukan pernikahan arwah, barulah mereka berdua jiwanya bisa tenang dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di dunia lagi. Nah, ketinggalan nih ya, Chongnyo Guisin ini atau si Chongga Guisin ini yang dua-duanya hantu perawan sama hantu perjaka kali ya kalau cowok ya kan. Nah, ini suka juga nih mengganggu pasangan-pasangan yang baru menikah, karena mereka tuh ngerasa tidak ada yang boleh bahagia gitu loh. Semua orang tuh nasibnya harus sama kayak mereka. Mereka kesepian, mereka meninggal sebelum punya keluarga, mereka meninggal belum punya anak, dan mereka belum merasakan apa rasanya hidup pernikahan gitu kan. Jadi mereka nggak akan suka nih setiap ada pasangan yang baru menikah, mereka akan ngeganggu pasangan itu sampai mereka pasangan yang di dunia nyata ini yang masih hidup ini meninggal dunia atau sampai pisah. Pokoknya nggak ada yang boleh bahagia. Semua orang harus senasib, sepenanggungan sama si dua hantu yang malang ini ya kan. Nah, tapi nih ya, dari semua hantu yang udah aku bawain ada 1 sampai 6 ya kan. Ada part pertama ada Choksen, ada Gumiho, ada Jackson saja. Terus yang kedua kita juga punya Musin, terus punya apa lagi tadi? Punya hantu perawan si Chongnyo Guisin ini, sama satu lagi tadi aku agak lupa juga. Nah, dari semua hantu itu katanya pada zaman dulu masyarakat Korea itu berbondong-bondong membuat patung yang biasa disebut dengan patung palik, yang dipercaya dapat meminimalisir lagi-lagi dan mengurangi gangguan dari arwah-arwah yang marah. Jadi walaupun mereka nih tinggal berdampingan dengan arwah-arwah tadi, dengan adanya patung palik ini masyarakat Korea percaya bahwa ya arwah-arwah tuh nggak akan ganggu kita lah, nggak akan marah-marah sama kita lah gitu. Itu yang dipercaya sama masyarakat Korea dengan membuat patung palik ini. Gimana menurut kalian? Apakah hantu-hantu dan arwah-arwah akan berhenti marah ketika melihat patung yang dibuat oleh manusia? Atau juga namanya itu kepercayaan ya, namanya kan. Mungkin juga di kita ada kepercayaan ini buat ngusir arwah ini, buat ngusir hantu. Ini punya kepercayaan. Setiap negara, setiap suku, setiap apapun itu pasti punya kepercayaan dan tradisi masing-masing. Itu semua tergantung balik lagi ke kita mau percaya atau enggak. Termasuk cerita-cerita urban legend ataupun hantu-hantu yang aku bawain sekarang dan beberapa urban legend sebelumnya. Kalau buat dipercaya juga silahkan. Kalau buat mendengarkan cerita sekedar oh pengen tahu nih, oh ternyata di Korea punya hantu ini, punya legenda hantu ini, oh di Jepang ternyata punya hantu teke-teke waktu itu ya kan.
Gak apa-apa juga, semua terserah balik lagi ke kita, gimana cara kita nerimanya, gimana cara kita menyerap informasi yang disampaikan sama orang, ya dong, ya kan? Aku yakin juga yang nonton-nonton aku pasti pinter-pinter buat bisa memilih mana yang harus bisa dipercaya dan ditelan mentah-mentah, mana yang sekedar hanya sebatas urban legend dan cerita. Oke, terima kasih yang udah mau nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang udah nonton part 1-nya mungkin, tapi yang mungkin udah nonton part 2-nya tapi belum nonton part 1-nya, langsung aja nonton part 1-nya ya, supaya kalian tahu nih ada urban legend apa aja sih sebenarnya di Korea, ya kan? Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Lagi-lagi ngomong hal yang sama. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah juga ide-ide dan video-video apa lagi nih yang harus aku bawain, karena kadang aku suka bingung bawain apa lagi, suka kehabisan topik gitu loh, ya kan? Boleh kalian rekomendasiin di bawah kira-kira video apa lagi yang harus aku bahas selanjutnya. Boleh horor, boleh kriminal, boleh psikopat, terserah, bebas apa aja. Buat yang udah nonton ya belum subscribe dulu channel aku, yuk ditunggu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dan oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.